Dan mungkin kalau udah ada yang aman boleh tinggal atas. Karena ini materinya juga cukup simpel. Seperti biasa, aku udah menyelipkan summary. Ini tadi yang penting kalian buat siapkan adalah kalian masih ingat nggak truth table? And, or, sama implikasi. And, or, sama implikasi. Yang true, false, false. Itu. Kalian masih ingat nggak kalian? Ya, let's go. Kita pemanasan dulu ya. Ini pemanasan dulu. Kalau N, ini kita pemanasan dulu ya. Kalau N kan misalnya aku punya P, P, Q, R, T, F, T, F, T, F. Kalau ini N, ini implikasinya jadi apa? T, ini false, ini false. Jadi kesimpulannya ya, kalau dia ada false pasti false. Pemanasan dulu. Gak apa-apa ini nanti kok. Kalau R, True, false. P atau Q, R, T, F, T, F, true maka true, true atau true jadi apa? True. True atau false? True. False atau true? False atau false? False. Jadi kesimpulannya adalah kalau dia ada true pasti. Nah, sekarang adalah implikasi. P, sorry. Ini juga implikasi. Jadi nggak bingung. Ini implikasi. P, Q, true, false, true, false. Hasilnya apa? Ini kalau, ini gini aja lebih enak. Jangan. P dan Q, P atau Q, terus ini P maka Q. True maka Q jadi apa? Ingat nggak? True. True maka false? True. False. False maka true? False. False maka false? Coba buka dulu, bener nggak? Aku udah lupa. Saya ingat ini. Jadi dia kalau belakangnya false, tapi kalau dia false dia true. Bener nggak? Bener nggak? Aplikasi yang kayak gini. Oke. Benar? Kalian harus basic ini dulu, harus kalian catat dulu. Jadi kalian ketika lupa, ini basic yang bakal dibawa sampai dalam pengolahan. Kalau ini kalian sudah masih lupa-lupa ingat, harus diingat dulu. Jadi ini paling basic. Oke, kita lanjut ya. Nah, hari ini kita membahas logical gap. Kalian masih ingat nggak agen dulu itu apa? Ingat kan kita ketika ada vacuum cleaner kayak gitu yang jadi agennya apa? Vacuumnya, betul. Nah, agen kemarin itu thinking rationally kan? Nah, sekarang kita belajar bagaimana agen itu berpikir. Nah, yang pertama kita itu harus tahu agen itu ada namanya penalaran reasoning, yaitu proses pengambilan kesimpulan baru dari pengetahuan yang sudah ada. Jenis dua yang biasa digunakan adalah proportional logika dan logika order pertama, first order logic (FOL). Jadi nanti kita yang bakal bahas di sini adalah ada dua logika. Di sini akan kita bahas yang pertama adalah proporsional. Terus yang sini first order logic. Jadi kita bahas ini logika, agen logika.
Ada proporsional, ada first order logic. Nah, next, apa sih yang dibahas itu? Nah, agen berbasis pengetahuan itu membahas terkait hal yang rasional, yaitu pemikiran logis yang menggunakan pengetahuan tentang dunia untuk mencapai tujuannya. Nah, yang pertama itu memiliki dua komponen utama. Wait, terus mana ya? Sana deh. Agen itu punya dua. Yang pertama itu adalah knowledge database. Yang kedua itu adalah inference. Inference engine. Nah, knowledge database itu apa sih? Knowledge database itu contohnya adalah yang seperti aku bilang dari dulu adalah misalnya kita seorang dokter, kita punya knowledge database terkait ciri-ciri COVID. Ciri-ciri COVID apa aja? Batuk Ya, pilek. pasti ciri-ciri COVID, iya tuh. Maksudnya gejala-gejala COVID itu apa aja sih? Batuk pilek. Batuk, terus nggak bisa nyium, nggak bisa merasakan. Nah, itu masuknya ke knowledge database. Oke. Nah, kita di sini kalau knowledge database kita menggunakan tel. Jadi kita memberikan memberikan info, memberi info ke KB. KB di sini knowledge database ya, bukan keluarga berencana. Jadi minta tolong ini KB diartikan sendiri. Terus yang kedua, di sini kita kan memberikan knowledge database itu tel, gitu kan. Oh, kita kasih tahu nih knowledge database-nya itu misalnya gejala-gejala COVID itu apa aja, misalnya dari batuk, tidak bisa mencium, demam. Kita kasih tahu knowledge database. Nah, kita sebagai pasien kita berhak melakukan asking ke inference engine. Nah, inference engine itu pakainya ask. Dia penarikan kesimpulan. Oke, jadi ada dua itu. Jadi komponen agen itu pasti ada namanya knowledge database. Itu bagaimana kita menyimpan knowledge-nya, pengetahuannya, disimpan semua ke knowledge database. Jadi kemarin aku bilang, ketika kalian ingin membuat suatu AI, kalian nggak harus membuat yang keren-keren. Cukup kalian membangun suatu knowledge database dan membuat inference engine, itu udah AI. Jadi kalian nggak usah bikin smart parking terus pasang kamera di depan parkiran, itu nggak usah. Terus kalian misalnya harus computer vision ke wajah, enggak. Just a simple things itu aja udah cukup bagiku. Daripada kalian bikin gede-gede terus ternyata satu semester nggak jadi, itu lebih parah. Jadi yang pertama, kembali aku lihat lagi, yang pertama adalah knowledge database adalah kumpulan fakta atau yang disebut kalimat yang diketahui agen tentang semuanya. Nah, lalu mesin inference itu adalah seperti mesin penalaran yang dapat menarik kesimpulan. Jadi misalnya ketika seorang dokter dia mencari ilmunya, dia melakukan proses tel, menambahkan knowledge database. Jadi misalnya contoh gampangnya adalah aku tulis ini aja. Ini aku tulis di sini. Misalnya aku punya proses namanya COVID analyze. Ya, COVID analyze. Nah, di sini ada proses namanya tel. Ini dokter. Terus di sini dilakukan pasien. Jadi ketika memberitahukan ke database itu namanya tel. Ketika kita asking atau kita menarik kesimpulan itu namanya ask. Dilakukan oleh pasien. Nah, arsitektur agen itu ada 3 tingkat. Nah,
Iya, aku lihat dari ini. Agen, habis lagi. Agen itu ada 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama itu adalah pengetahuan, yaitu kita misalnya aspek pengetahuan. Dia fungsi dasar memberikan tahu bahwa ini loh paling dasar ibarat paling atom tapi pengetahuan yang udah nggak bisa dibagi lagi. Contohnya di sini adalah jembatan Golden State. Jembatan Golden State menghubungkan dua kota. Nah, lalu kita naik lagi, ini agen level ya, agen level. Ya, habis lagi. Terus yang kedua, tingkat logis. Kita memberi bahasa formal, memberikan kayak kalau bahasa codingnya itu kayak function. Links Golden Gate, San Fran Marine Country. Jadi kita menginstruksikan Golden Gates itu ke San Fran dan Marine Country. Jadi misalnya links Golden Gate, San Fran Marine. Nah, ini ketika udah ada pengetahuan, naik ke logis. Lalu yang terakhir, kita bisa implementasi. Nah, implementasi di sini contohnya adalah tinggal kita secara internal menyuruh gitu. Jadi kalau ini kan bahasa formalnya, ibaratnya bahasa formal. Lalu di sini lebih ke penerapan. Misalnya adalah hubungkan. Ini aku mungkin bahasanya aku ganti aja. Hubungkan. Hubungkan Golden Gate, San Fran dan Marine. Oke, berarti yang bisa aku tarik kesimpulan di sini adalah kalau kita memberitahukan ke database itu nama prosesnya apa tadi? Ketika suatu expert memberikan knowledge ke database, kita pakainya apa? Tell. Kalau kita menarik kesimpulan namanya as. Nah, suatu agen itu punya 2 komponen. Yang pertama knowledge database, yang kedua inference engine. Terus yang ketiga, untuk agen level ada pengetahuan, ada logis, ada implementasi. Jadi kita yang kemarin berpusing-pusing ria dengan mathematics, kita sudah mulai masuk ke ranah arsitektur AI sendiri. Jadi apa sih yang dimaksud AI dan lain-lain itu bisa dimasukkan. Nah, misalnya AI itu bisa 2 gitu. Kita bisa belajar, tapi kita juga bisa dari sebuah pola. Ya pola pun juga belajar sih. Cuman belajarnya dari pola dan satunya belajar dari suatu fakta. Oke, langsung melanjutkan ya. Ya, clear. Nah, aku ada di sana dari harus. Nah, model yaitu sekarang kita memasukkan namanya model. Jadi kita tadi udah agen level,
Sekarang ada namanya model. Nah, model itu adalah dunia yang mungkin dapat menyelesaikan suatu masalah AI tersebut. Atau bisa kita bilang suatu metode atau pendekatan atau nilai-nilai value yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Contoh gampangnya adalah kayak gini. X plus Y sama dengan 10. Model 1. Misalnya X plus Y sama dengan 10, kamu tebak X-nya kira-kira berapa sama berapa? Bebas. Berapa? 4 sama 6. Model 1 4 sama 6. Kau berapa? Model 2 5 sama 5. Kau berapa? Bebas? 2 sama 8. 2 sama 8. Nah, ini namanya model. Jadi, kalau nanti sudah levelnya skripsi, jadi misalnya gitu, model apa yang kamu pakai buat bisa menyelesaikan memprediksi curah hujan? Oh, aku pakai modelku sendiri dengan algoritma misalnya menggunakan XGBoost. Atau aku bisa menggunakan random forest. Jadi, model itu adalah satu set ibaratnya kalau cara gampangnya satu set resep kalian untuk solving the problem. Nah, ini aku punya satu set resep nih, isinya X-nya 4, Y-nya 6. Ini aku punya model nih 5 sama 5 2,8. Ini solve semua kan? Namanya model. Jadi model itu adalah dunia atau approach atau pendekatan atau satu set solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu namanya model. Nah, misalnya di sini adalah pengajakannya, misalnya aku punya gini. Cara gampangnya, ini aku balik sih, kalian pasti udah paham. Misalnya aku 6 sama 5, ini bisa kan? Berarti model 4 bukan untuk menyelesaikan ini. Gitu. Jadi, baca ya. Nah, terus ada dua namanya sintak dan semantics. Nah, konsep dasar kalau tadi dasar Nah, konsep dasar agen itu ada 3 yang bakal kita bahas di sini. Yang pertama tadi kita sudah membahas model. Model itu adalah dunia atau pendekatan atau satu set solusi. Gitu. Nah, misalnya aku punya satu set solusi dan lain-lain. Nah, setiap orang pasti punya model yang berbeda-beda. Itulah kenapa di riset penelitian, khususnya di AI, kita beradu dengan negara-negara lain buat bagus-bagusan model. Ya kan? Jadi, oh aku punya model ini nih, ini bagus ketika datasetnya kecil, tapi range-nya tinggi. Oh, aku punya dataset lagi nih, dia bagus ketika datasetnya banyak, tapi range-nya besar. Jadi setiap model itu biasanya punya plus dan minus. Makanya ini tadi, tiap model dia tuh pasti fit di sini. Tapi kalau misalnya aku punya X plus 2Y sama dengan 10,
Apakah dia akan fit? Enggak kan? Makanya dia mungkin tidak fit di sini. Dia bakal bagus di sini, tapi tidak bagus di sini. Itu contohnya model. Nah, kalau sintaks itu adalah tata aturan. Tata aturan bahasa. Sama kayak kalian mengcoding sintaks error. Itu tata aturan. Nah, yang terakhir itu adalah semantics. Semantics itu adalah makna. Misalnya kalian ngecek dosen, selamat malam Pak, gua mau bimbingan nih, lu bisa kapan? Secara semantics, konteksnya paham, tapi secara sintaks dia nggak bagus. Itu bedanya. Jadi semantics itu kalau lebih makna dari suatu konteks. Tapi kalau sintaks itu lebih ke tata aturan. So, paham semuanya? Oke, selanjutnya. Ini dari Melbourne. Nah, ternyata habis ini udah Melbourne. Lalu yang kedua itu ada namanya entailment. Entailment itu adalah suatu logika dikatakan sudah pasti valid dan benar. Itu namanya entailment. Jadi ketika kita punya apa ya, ini DB misalnya KB plus inferensi A. Entailment ya atau tidak. Nah, jadi KB mengambil suatu inferensi atau kesimpulan, lalu dia bakal ditanya entailment atau tidak. Misalnya, nanti di slide ada. Semua manusia makan nasi. Raden makan nasi. Raden manusia. Kira-kira benar nggak? Valid nggak? Masih bisa didebatin nggak? Valid atau enggak? Atau masih bisa didebatin? Kenapa masih bisa didebatin? Good. Semua manusia makan nasi. Raden makan nasi. Apakah Raden manusia? Belum tentu. Tapi ini belum. Namanya bukan entailment. Entailment. Nah, tapi misalnya semua manusia makan nasi, Joni adalah manusia. Joni makan nasi. Semua manusia makan nasi. Joni adalah manusia. Joni makan nasi. Valid? Valid. Ini namanya entailment. Kalau bahasa gaulnya sekarang enak banget, no debat. Itu entailment. Kalau masih bingung lagi, misalnya gini. Semua ikan jago berenang. Rani jago berenang. Apakah Rani sebuah ikan? Enggak. Ya kan? Pasti enggak pasti. Aku balik lagi. Semua ikan jago berenang. Lele adalah sebuah ikan. Apakah lele jago berenang? Iya. Itu nah, gitu aja sebenarnya di slide-nya.
Itu namanya entanglement. Jadi, apa sih fungsinya entanglement di sini? Fungsinya adalah fungsi entanglement memastikan penarikan kesimpulan valid dan benar, alias no debat. Aku tulis gitu ya, biar kalian yang mengerti. Itu fungsinya kamu. Dengar? Itu ya. Nah, sekarang aku nih, ini sebenarnya high color. Aku pengen dari aku random ya, nanya di sini. Ada nggak sih orangnya di sini? Bentar, aku cek di bawah. Oke, aku pengen nanya sama Dionysius Daren. Apa itu logika? Menurutmu? Kamu nggak punya logika? Apa? Menurutmu aja, nggak usah benar. Menurutmu logika itu apa? Logika aja. Logika. Bebas sebenarnya. Arti-arti logika, definisi logika itu apa? Udah sesuai kamu aja. Don. Saya logika dulu. Oke, silakan. Apa logika? Susah kan jelasinnya? Oke, Don. Silakan kamu browsing. Ini high pola, jadi silakan perhatikan arti logika kalian. Susah kan jelasin? Sekarang aku jelasin G. Mana G? Logika? Mana G? Apa yang dimaksud logika? Versimu aja. Versimu aja, bebas. Ini pada gak bisa jelasin. Logika. Sesimpel logika. Oke. Tapi bisa jelasin? Aku lanjut lagi ke Angelina Jolie mana? Logika, menurutmu gimana? Bebas. Gak ada bener, gak ada salah ya, astaga. Jalan pemikiran, betul. Jadi logika itu adalah jalan pemikiran. Nah, konteks di AI di sini adalah dia itu jalan pemikiran si mesin yang kita bikin menjadi sebuah penarikan kesimpulan yang benar. Nah, lalu untuk penarikan kesimpulan yang benar itu ada dua, ada namanya keandalan. Nah, untuk penarikan kesimpulan itu ada diukur dua aspek. Inferensi memiliki dua aspek. Yang pertama adalah keandalan, soundness. Yang kedua adalah completeness, lengkap. Ya. Jadi, soundness keandalan ini berarti maksudnya adalah benar alias valid. Nah, lalu kalau completeness dia lebih ke terbukti. Gitu. Jadi misalnya tadi modelnya siapa tadi? Misalnya x plus y sama dengan 10. Model 1 itu 5,5 5,5
Ini terbukti nggak sih? Nah, terbuktinya tuh kita masukkan aja dan hasilnya valid. Berarti Memi sudah melengkapi requirement. Tadi masih ingat nggak? Kalau benar-benar valid menurut debat tadi namanya apa? Interval. Jadi fungsinya di situ. Yang pertama itu adalah model, yang kedua adalah sintaks, yang terakhir itu adalah semantics, konsep dasar. Jadi nanti waktu kalian skripsi itu kalian bakal merasakan apa ya, kayak wah, oh model yang pasti nanti penguji bakal tanya model yang kamu pakai tuh kayak gimana, gitu. Jadi kalian kalau di sini memang belum ada skripsi ya, jadi belum ada gambaran. Jadi ketika skripsi kalian tuh harus membuat sesuatu hal yang bisa solving the problem. Untuk kalau case S1 tuh di situ. Terus kalian tahu kenapa kalian pakai itu, minusnya kenapa, terus bagaimana kalian menerapkannya, plus minusnya seperti apa, kayak itu tahapnya S1. Apakah kalian harus membuat sesuatu hal yang baru? Enggak. Kalian hanya memodelkan. Model kalian tuh itu tadi. Misalnya kalian ingin menyelesaikan masalah banjir di Kota Semarang. Kalian bisa aja satu model. Kalian bisa aja membuat paper membandingkan dua model juga bisa. Jadi model tuh kayak seperti sampling untuk solving the problem. Kayaknya udah selesai deh. Belum nih. Kita masih ada. Nah, ini kita kembali masuk ke rumus ini tadi. P dan Q maka R itu bisa dibaca juga P dan Q maka R, jadi bisa digeser. Jadi minta tolong ini diingat-ingat. Dan aku udah rangkum kalau misalnya kalian lupa mana aja yang perlu dihafal. Nah ini, wow. Nah ini tuh sebenarnya adalah kalian sebenarnya nggak perlu ngapalin sih, kalian cukup menghafalkan yang tadi. Aku nggak bakal nanyain kok kayak gini misalnya P dan T, maka P itu termasuk name of identity apa gitu kan. Tapi aku lebih ke penerapan. Contohnya, aku membagikan tips kalian ya. Jadi misalnya kalian mau pakai dengan caraku atau bebas kalian mau pakai apa namanya kita kenapa sih kok ini P dan T itu maka P atau F itu P dan F itu false, P atau T itu T. Aku jelasin secara filosofis ini. Jadi gini, coba sih pakainya P sama Q dulu. P, Q, P dan Q. Tadi apa? Misalnya true, true, false, false, true, false, true, false. Kalau true dan true jadinya apa? True. True dan false? False. False dan true? False dan false? P, Q, P atau Q, true, true, false, false, true, false, true, false. True atau true? True atau false? True. False atau true? False atau false? Nah, P dan T sesuatu. Nah, cara membaca ini adalah P dan T maka P. Itu artinya sesuatu dan true maka artinya sesuatu. Sesuatu kalau ketemu true hasilnya sesuatu. Sesuatunya di sini ketemu true hasilnya balik seperti kayak gini lagi. Nggak balik lagi. Terbukti nggak? Paham nggak? P dan T sama dengan P. Sesuatu ketika bertemu dengan true maka kembalinya sesuatu. Sesuatu ketemu dengan true kembalinya sesuatu. Sesuatu ketemu true kembalinya sesuatu. Paham nggak di konteks ini? Jadi di konteks ini kalian nggak perlu ngafalin. Tapi aku bilang
semua basic tadi kalau kalian hafalkan itu harusnya udah benar. Nah, sekarang coba kalian buktikan P atau F sama dengan P. Menurut kalian benar nggak? Sesuatu kalau ketemu false pasti benar banget sesuatu. Nih. Sesuatu kalau atau bertemu false sisanya sesuatu bener. Baru nyadarnya itu nggak perlu kalian ngapalin semua, tapi kalian menghafalkan 3 tabel itu udah bisa semua. Jadi itulah kenapa aku baru sadar kayak gini ketika aku udah S3. Jadi aku lebih mengulik bagaimana filosofis itu bisa dicapai gitu. Ketika aku S1 kayak kalian, aku ngapalin sama persis kayak kalian. Tapi ketika aku udah S3, aku baru tahu bahwa sebenarnya itu adalah model konseptual yang dikembangkan. Aku gak bakal nanya, oh ini the organs, oh ini absorption, implication. Ini adalah sesuatu hal yang tidak perlu dihafalkan. Jadi lebih ke bisa diingatnya. Nah, kalian yang perlu dihafalkan adalah ini. Nanti yang paling bakal sering tiga ini. Ini nanti bakal sering banget diulik. Ini yang pertama adalah P maka Q. Aku aja sering lupa kalau ini. Sama dengan negasi P apa tuh? Atau Q. Terus P maka Q sama dengan negasi Q atau P. Nah, terus habis itu P dan Q itu sama dengan negasi Q negasi ini bakal sering banget keluar. Kenapa? Jadi kenapa sih dua ini tuh sering keluar? Ini khususnya dua ini. Karena ketika menjawab namanya nanti first order logic, dia tidak bisa dalam tanda kutip menerima implikasi. Jadi dia harus di-convert menjadi sebuah dan atau. Misalnya, kalian masih ingat gak? Ini aku sambil ingat-ingat ya. Negasi dari negasi P jadinya apa? Oke, singkat ya. Kita ulik lagi. Negasi P dan I jadinya apa? Negasi P atau negasi I? Negasi basic kayak gitu. Nah, lagi misalnya negasi P atau negasi Q jadinya apa? Negasi P dan Q. Oke, masih ingat ya? Masih ingat ya? Ini Morgan. Terus ini yang digeser tadi, ini. Sebenarnya ini sama dari konsep pengembangan 3 tabel tadi. Kalau kalian sudah menguasai 3 tabel tadi, ini pun sebenarnya cuma ibaratnya, oh ini tuh namanya distributif, oh ini namanya De Morgans. Tapi secara penggunaan kalian sudah paham, sudah pro. Oke, next. Nah, udah ya, ini yang fokus ya. Nah,
menarik kesimpulan itu ada namanya apa namanya saya itu ada namanya satisfy, unsatisfied, sama valid. Bisa juga disebut endowment. Nah, satisfied itu jika salah satu memenuhi true. Nah, kalau unsatisfied tidak pernah true sama sekali. Nah, kalau ini pasti true. Nah, misalnya P dan Q ini sebutnya satisfied. Tahu nggak kenapa P dan Q itu satisfied? Kenapa P dan Q satisfied? Karena P dan Q itu ada true tapi yang lainnya masih false. Jadi dia konteksnya masih satisfied. Oke. Nah, lalu yang kedua unsatisfied. Jadi misalnya, yuk, P dan Q ini pasti sudah true ya. Terus kita kedua misalnya, apa tadi? Kita buktikan ya, slide itu sama benar. P dan apa tadi? Negasi P. P negasi P. P dan negasi P. True, true, false, false. Nah, true, true, false berarti di sini berapa? False, false. True, true. Nah, berarti di sini P dan negasi P. False. Sini false. Sini false. Sini false. Ini namanya unsatisfied. Nah, ini terus semua. Kalau mau kalian coba boleh nih. Nih. Coba nih. Berarti kalau P atau Q itu satisfied, unsatisfied atau valid? P atau Q? P atau Q berarti apa? P atau Q? Satisfied. Kayaknya aku bahas deh. Nah ini tadi P atau Q maka dia valid. Nah tadi aku kerjakan benar, true. Nah aku selalu bawa konjungsi, disjungsi, implikasi sama implikasi. 3 itu kalian hafal kan? Harusnya sudah bisa buat menguasai namanya proportional logic. Yang di awalnya namanya proportional logic. Nah, tadi ingat gak aku tadi semantik itu apa sih tadi? Semantik tadi apa? Semantik? Semantik itu apa? Halo? Nah, di sini semantik itu lebih tepatnya kalau di dalam bahasa yang lebih logikal dia lebih ke makna atau truth tables-nya itu tadi. Itu semantik. Seni untuk memahami kontekstual dalam tabel itu lebih dinamakan semantik. Oke.
Nah, coba kalian silakan di Binus Maya, silakan dibuka slide berapa itu. Sekarang bukan di Binus Maya. Ini hitam. Ada yang bisa kasih tahu kenapa ini hitam? Silakan dibuka si slide Binus Maya. Silakan. Ini high class session BTW. Silakan slide di Binus Maya. Yang slide kedua ini kenapa hitam? Silakan dibuka Binus Maya. Sebelum aku jelasin. Kenapa dia hitam? Kayaknya nggak dijelasin. Iya. Kenapa dia hitam? Silakan buka slide Binus Maya. Kenapa itu hitam? Yang bisa, raise hand please, kalau ada yang bisa. Ayo, kita cari. Gampang. Kalian tidak sadar aja. Kenapa kalau hitam? Kenapa dia ini hitam? Gak ada kayak di PPT gak dijelasin. Coba silakan kalian buka slide dulu supaya kalau bisa angkat tangan. Kenapa gitu? Jawabannya simple banget. Apa? Karena yang itu tuh true sama yang itu tuh false, tiga-tiganya yang itu Yang ini? iya false, true. Iya Terus? enggak sih? Maksudnya? Ya enggak sih, Yang kayak mana? itu tuh false, true. Oh enggak, salah. Yuk, cari lagi. Clue-nya di sini. Tapi nggak kelihatan sih yang belakangnya. Silakan tebak. Ada yang bisa jawab? Aku sih bener. Ada yang bisa jawab? 2, 3, 4, 5. Jadi maksud kamu tadi ini true, false gitu ya? Bukan. Oke, salah. Ayo, ada yang bisa? Silakan dibuka. Selanjutnya saya. Masa aku perlu bawa door prize setiap hari sih? Ayo, cari. Kenapa dia hitam? Kenapa dia di blok? Kenapa? Ya udah. Kalian kalau mau nulis ininya juga boleh deh. Kalau nulis ini yang panjang banget juga boleh. Jawabnya simpel, tapi nggak sadar aja. Ayo, kita brainstorming. Kenapa hitam? Sikatnya dulu. Tahu itu? Itulah kenapa aku pakai slide sendiri, karena slide-nya Binus ini ada lucu sih, Bro. Makanya aku nekatin mana yang mana. False, Ayo, Dor. true, Apa? false. Gak ada. Tidak ada di. Apa? Itu soalnya yang hitam yang di atas itu kan false, true, false. Terus hasilnya apa? Nah itu kan nggak mungkin, itu kan false atau false berarti P dan negasi Q itu false, atau if dan negasi P itu false, false atau false negasi D apa berarti tadi? False atau false negasi D false. Terus yang bawah? Yang bawah itu true, nah apa ini? False, true. Jadi hasilnya? Taruh tadi saya bikin Pakai cara-cara tadi ya, gitu ya, Pak. Ini emang slide Binus emang kayak gini sih. Jadi dia cuma dijelaskan, di apa ya, dilewatin aja, tapi nggak ada dijelasin seperti itu. Awal. oh yang bawah Jadinya apa? True false jadi apa? True false jadi apa? ya nggak mungkin aja, soalnya kan itu implikasi kan Pak. Kalau true or false itu implikasi. True false jadinya apa? Indian hasilnya apa? True table-nya. Nah, tuh. Jawabannya cuma gitu aja. Ya. Jadi yang di blok ini adalah yang hasilnya false. Ini. Because with the current database destroys output false. Tapi dia nggak dijelasin ini kenapa false. Jadi saya nambahin ini. Jadi cuma saya itu. Di slide Binus tidak dijelaskan. Saya juga bingung, saudara-saudaraku semua.
Jadi sekarang sudah paham kenapa itu hitam? Cuma gitu doang. Cuma gitu doang. Udah paham semua? Ya kan? Jadi dia yang hitam itu hasilnya false. Ini loh, ada gak sih? Ini. Jawabannya Budi udah benar, ini tapi intinya cuma gini. Jawabannya false, jadi false. Udah. Bener kan nih? Di slide-nya gak ada ini kan? Ini makanya aku tambahin ini. Kalau kita boleh salah. Itu rasis bener. Kontekstualnya jadi rasis bener. Kalau hitam berarti salah itu konteksnya rasis. Parah ya, itu salah itu rasis sih. Kalau di blog aja, kalau di blog aja. Oke, aku lanjut ya. Oke, udah selesai. Nah, jadi intinya pada kesimpulannya keterbatasan logika proporsional. Jadi intinya logika proporsional itu adalah sebuah logika di mana dia tuh hanya mengenal satu jenis unit representasi atau proporsi yang hanya bisa atau benar. Jadi misalnya gini, aku punya case tadi. Jadi proporsional tuh dia hanya bisa menjawab benar atau salah. Jadi intinya logika proporsional dia hanya bisa benar atau salah. Jadi misalnya gini, misalnya tadi apa tadi? Semua ikan berenang. Nah, terus lele adalah ikan. Nah, lele, maka kesimpulannya adalah lele adalah ikan. Nah, ini dicek kebenarannya. Nah, masalahnya, apakah ikan itu hanya lele? Nah, sekarang kalau di logika proporsional, dia nggak support. Jadi, hanya di logika proporsional, dia itu hanya memberikan satu statement yang memberikan suatu kebenaran atau kesalahan. Kalau bahasa gaulnya sekarang tuh confess. Jadi kayak kita suatu confess sesuatu, kita validkan apakah itu benar atau salah. Misalnya kayak tadi, semua manusia makan nasi. Johnny makan nasi. Apakah Johnny itu manusia? Iya, tapi apakah yang makan nasi itu cuma manusia? Nah, itu kan. Jadi, keterbatasan logika proporsional itu kekurangan. Itu adalah kaku. Lalu yang kedua adalah yang sana sih kaku. Kekurangan misalnya kaku. Kenapa dia kaku? Karena hanya mengenal satu saja. Yang kedua, tidak praktis. Alias kurang efektif. Nah, kenapa sih kaku tadi? Makanya aku tadi bilang semua ikan berenang. Lele adalah ikan. Apakah ikan itu hanya lele? Ya kan? Tapi di logika proporsional hanya bisa clarify itu one by one. Tidak bisa dia menyebutkan semua ikan berenang. Lele adalah ikan antara lain ada lele, ada mujair, ada gurame, ada ini. Itu bukan logika proporsional. Tapi logika proporsional itu adalah validitas kayak gitu.
sekarang, udah usia. Nah. Nah, aku punya challenge buat kalian semua. Wait. Mana sih tadi? Oke. Coba kalian selesaikan P maka Q, dan P maka Q. Hasilnya satisfied, unsatisfied, atau valid. Silakan. Kalau yang mudah boleh rest please. Apakah dia satisfied? P maka Q dan P maka Q. Gak boleh buka Gemini, gak boleh buka ChatGPT. Aku nanti kalau bisa jawab boleh langsung langsung lulus malah. Langsung nanti ada true table. Jangan buka Gemini, jangan buka ChatGPT karena di sini pure buat kalian coba ngolah ini tadi. Satisfied, unsatisfied, atau valid. Sambil aku absen ya. Sambil aku absen. Albert Wesley, ada? Gregorius Andrew, ada? Pemu ada ya? Ini kok bisa masuk ke sistem ini? Stefano Budi, ada? Stefan Nathaniel,